Viral beredar video aksi seorang pria pencopet di kereta listrik yang ketahuan penumpang. Aksi dilakukan karena padatnya penumpang dalam kereta. Saat pemberhentian KRL di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, para petugas langsung mengamankan si pencopet. Para penumpang yang geram di dalam kereta maupun di stasiun langsung meneriaki dengan kata-kata tak pantas pada pria pencopet. Bahkan ada beberapa penumpang KRL hampir melakukan kekerasan. Namun sang petugas dengan sigap menahannya dan membawa si pencopet keluar dari kereta. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai kejadian ini, jadi untuk para penumpang sebaiknya lebih berhati-hati saat menggunakan moda transportasi umum. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Mengawali pagi Anda seperti biasa, saya MC Ardi Winata akan menemani dengan sejumlah informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Inilah Cakrawala. Pemirsa, kereta Argo Semeru dan Argo Wilis mengalami anjlok di Pedukuhan Kalimenur, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Namun seluruh penumpang dipastikan sudah terevakuasi. Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat peristiwa ini masih ada satu korban rawat inap di RS Queen Latifah. Sementara 3 korban luka lainnya menjalani rawat jalan. Nah, sementara itu para penumpang yang batal berangkat akibat peristiwa ini mengajukan refund kepada pihak KAI. Ya Allah, guys! Tolong! Inilah detik-detik saat kereta api Argo Semeru yang mengalami anjlok ditabrak kereta api Argo Wilis di wilayah Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Para penumpang kereta api Argo Semeru yang tengah berupaya menyelamatkan diri menjadi panik ketika gerbong mereka yang dalam kondisi miring dihantam kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis tujuan Surabaya, Jakarta itu menyerempet gerbong kereta api Argo Semeru yang telah keluar jalur. Salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi menuturkan mendengar suara gemuruh kencang saat kecelakaan terjadi. Begitu kereta loko sama eksekutif lewat, bunyi krek-krek, itu udah lewat yang diperbaiki. Kereta 3 ke belakang langsung anjlok, langsung jalan di tanah. Sampai berhenti, kemudian dari sana Argo Wilis datang. Udah ngerem, tapi tetap aja ya kan nama eksekutif kencang, nabrak gerbong 6, langsung berhenti Argo Wilis. Sesaat setelah kecelakaan, tim Basarnas yang tiba di lokasi langsung melakukan pertolongan terhadap para penumpang. Petugas pun menyisir ke gerbong-gerbong kereta untuk mencari penumpang yang dimungkinkan masih terjebak di dalam kereta. Sementara itu PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan akibat peristiwa anjloknya kereta api Argo Semeru jurusan Surabaya, Jakarta. PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas terganggunya pelayanan perjalanan kereta api. Upaya selanjutnya dari KAI adalah melakukan evakuasi terhadap 2 rangkaian kereta api dan perbaikan jalur rel yang mengalami kerusakan. Masih berkaitan dengan kereta api, pemirsa, puluhan bangunan liar yang berdiri di area lahan milik Kereta Api Indonesia di Jalan Bandengan Utara 3, Tambora, Jakarta Barat dibongkar paksa petugas gabungan. Pasalnya, lokasi ini kerap dijadikan sarang prostitusi. Ratusan petugas gabungan dari Satpol PP Jakarta Barat bersama TNI dan Polri serta PT Kereta Api Indonesia membongkar paksa 39 bangunan liar yang berdiri di area lahan milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Bandengan Utara 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Dengan mengerahkan 1 eskavator, puluhan bangunan permanen yang berdiri di pinggir tembok perlintasan kereta dibongkar petugas. Penertiban bangunan liar ini dilakukan usai lokasi ini disinyalir kelak dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Meski tidak ada perlawanan dari penghuni bangunan, namun pembongkaran paksa ini dikeluhkan salah satu warga yang berjualan di lokasi ini. Mengingat surat perintah pemberitahuan pembongkaran yang harusnya dilayangkan 3 kali tetapi hanya dilakukan 1 kali.
Warga pun mengaku kebingungan, mereka tak tahu harus berjualan di mana lagi untuk mencari makan mengingat tidak adanya relokasi. Namun Kasatpol PP Jakarta Barat Agus Irwanto menuturkan di mana sebelumnya petugas telah memberikan sosialisasi dan himbauan agar warga sekitar membongkar sendiri bangunannya namun tidak digubris hingga akhirnya diambil tindakan tegas. Kita ke informasi lain pemirsa, lagi dan lagi kasus bully atau perundungan di institusi pendidikan ini terjadi. Kali ini seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi, Jawa Timur harus menderita patah tulang setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Kasus dugaan perundungan itu kini ditangani oleh Polresta Banyuwangi. Aksi perundungan menimpa seorang siswa kelas 8 SMP Negeri 4 Banyuwangi. Korban terpaksa menjalani tindakan operasi setelah dianiaya oleh kakak kelasnya di sekolah. Kejadian bermula saat korban mengikuti ujian susulan di sekolah. Saat hendak ke toilet, korban tiba-tiba dihadang oleh segerombolan kakak kelas lalu dipukuli. Penganiayaan juga kembali terjadi usai jam pelajaran. Akibat perundungan, remaja berusia 13 tahun tersebut menderita patah tulang di lengan kiri dan luka lebam di bagian kepala. Ditemukan patah sian di situ akibat benturan sesuai dengan visum yang dari awal dan juga untuk dari hasil rongsennya. Orang tua korban sudah melaporkan dugaan perundungan yang dialami sang anak ke Polresta Banyuwangi. Sementara itu, Dinas Pendidikan Banyuwangi sudah memanggil pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Korban saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Kasus dugaan perundungan masih dalam penanganan tim Satreskrim Polresta Banyuwangi. Pemirsa, kecelakaan mengerikan terjadi di Cicendo, Bandung, Jawa Barat, di mana sebuah minibus menabrak sepeda motor dan menyeretnya 5 km hingga mengeluarkan percikan api. Beruntung, sang pengemudi motor hanya mengalami luka-luka meski terpental dari motornya. Posisi pastor anu mabok tadi handapnya. Bisa meledak kan? Sejauh 5 km, sepeda motor terseret minibus setelah sebelumnya ditabrak di Kecamatan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Video yang direkam sejumlah pengguna jalan ini pun sempat viral karena percikan api sempat terlihat dari sepeda motor yang terseret minibus itu. Sementara pengguna jalan lainnya terlihat mengejar sopir minibus. Pemilik sepeda motor sempat terpental saat ditabrak minibus dan mengalami luka-luka. Kepolisian pun membenarkan terjadinya peristiwa di Cicendo itu. Polisi mengaku sudah mengamankan pengemudi minibus. Berdasarkan pemeriksaan, diduga kuat sopir minibus dalam pengaruh minuman beralkohol. Betul, diduga terpengaruh dengan alkohol, tapi masih dalam penyelidikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian tangan dan kaki akibat terpental setelah ditabrak minibus tersebut. Pemirsa, 3 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang terjadi terhadap 2 unit rumah di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, kebakaran juga menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Beginilah situasi kebakaran yang terjadi terhadap 2 unit rumah di daerah Jorong Parit Rantang, Nagari Kunpar, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Si Jago Merah membakar 2 unit rumah milik Harmaini yang menjadi juga korban dalam peristiwa kebakaran tersebut. Warga bersama 4 tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api. Diduga kobaran api dipicu oleh korsleting listrik. Dalam musibah kebakaran ini 3 orang meninggal dunia lantaran terjebak dalam rumah yang terbakar. Sementara 1 orang mengalami luka bakar serius yang saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit setempat. Kini peristiwa kebakaran ini tengah diselidiki oleh Polres Sijunjung. Ya pemirsa, pasti kita merasa ya kalau misalkan cuaca panas sekarang ini benar-benar luar biasa menyengatnya. Namun kita harus tetap bersabar karena menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kemarau panjang ini akan terus terjadi hingga Februari 2024 yang merupakan dampak dari El Nino. Sementara itu di sejumlah daerah suhu panas mencapai hingga 40 derajat Celcius. Warga bahkan ada yang memasak tanpa api karena menggunakan terik matahari.
Ekstrimnya cuaca panas hingga 40 derajat Celcius membuat Mutia Parasti dan Galus Sekarkinanti, warga Kelurahan Pati Lor, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini melakukan eksperimen memasak makanan dengan bantuan terik matahari. Ya, tanpa kompor dan api tungku, pada pukul 12 siang mereka memanfaatkan terik matahari menggoreng telur di wajan yang telah diolesi margarin dan diletakkan di halaman rumah. Meskipun butuh waktu cukup lama hingga 1,5 jam, namun teriknya matahari ternyata bisa membuat telur mata sapi matang dan dapat dikonsumsi. Saat ini wilayah yang masih dalam periode musim kemarau yaitu sebagian besar Pulau Jawa, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian musim penghujan akan memasuki sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Sementara kekeringan dampak musim kemarau akan banyak dirasakan masyarakat. Sejumlah warga pun mengeluh karena panasnya cuaca belakangan ini, bahkan di daerah yang biasanya sejuk. Males keluar rumah karena panas, bisa menguras lebih tenaga kita untuk beraktivitas di luar rumah, kondisi air kering. Waktu dulu kemarin lah dinginnya melebihi, dingin banget. Sekarang panasnya panas banget gitu aja, Pak. Selama cuaca panas ekstrim, warga diimbau untuk banyak mengkonsumsi air putih dan mengurangi aktivitas di luar rumah guna menghindari paparan sinar ultraviolet. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, tembok pembatas yang berada di lahan salah satu rumah sakit di Cilodong, Depok, Jawa Barat roboh dan menimpa seorang warga. Diduga angin kencang jadi penyebabnya. Seperti inilah kondisi tembok lahan rumah sakit yang roboh yang berada di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Diduga angin kencang menjadi penyebabnya. Tembok ini juga menyebabkan satu korban tertimpa. Korban sendiri tertimpa tembok pembatas sepanjang 20 meter yang berada di atas lahan salah satu rumah sakit. Korban langsung dievakuasi warga sekitar ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Sementara sejumlah warga lainnya melakukan evakuasi terhadap runtuhan tembok yang roboh tersebut. Japen, suami korban, mengatakan peristiwa itu terjadi pada saat sang istri sedang melintas menggunakan motor. Hingga kini, sang istri masih menjalani perawatan medis di rumah sakit. Selama proses evakuasi terhadap runtuhan tembok pembatas rumah sakit tersebut, akses jalan di lokasi itu pun ditutup untuk sementara waktu. Pemirsa, mahasiswa Universitas Surakarta atau UNSA Almas Sakibiru mendadak jadi sorotan menyusul lolosnya gugatan uji materi batasan usia Capres-Cawapres yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi, yang tentunya dikabulkan. Lantas siapakah sosok Almas ini? Berikut informasinya. Nama Almas Sakibiru mendadak terkenal setelah gugatannya mengenai syarat usia Capres-Cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut menuai kontroversi lantaran dianggap menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang dalam Pilpres 2024 mendatang. Almas merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Putra Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI, Boyamin Saiman itu, mengaku senang gugatannya dikabulkan Hakim MK. Ia prihatin karena banyak sosok anak muda yang berpotensi memimpin Indonesia, namun terhalang karena syarat usia. Usaha yang telah saya dan rekan-rekan saya perjuangkan, ya dalam rangka untuk menguji atau mengetes ilmu yang telah saya dapatkan juga dalam masa kuliah, ya saya senang dengan dikabulkannya sebagian gugatan tersebut. Tapi yang saya gugat di sini adalah jalan alternatif yang dapat dibuka karena saya turut prihatin karena banyak orang-orang yang mungkin memiliki potensi untuk maju tapi masih terhalang batas usia. Kita ke Palestina, pemirsa. Para pejabat di Gaza Utara memperingatkan bahwa ribuan orang dapat meninggal karena rumah sakit yang saat ini penuh sesak dengan orang-orang yang terluka. Rumah sakit di Gaza juga sudah kehabisan pasokan dasar. Situasi pun diketahui semakin memburuk. Israel telah memerintahkan lebih dari 1 juta warga Palestina untuk pindah ke selatan, tetapi sebagian besar warga menolak perintah tersebut.
Beberapa rumah sakit tetap buka untuk merawat mereka yang terluka, termasuk anak-anak di unit perawatan intensif. Militer Israel mengatakan pihaknya berusaha membersihkan warga sipil menjelang gerakan besar melawan Hamas di bagian utara. Hamas di sisi lain mendesak warga untuk tetap tinggal di rumah mereka. Hingga saat ini lebih dari 600.000 orang telah mengungsi dari wilayah kota Gaza. Perang ini telah menjadi perang Gaza yang paling mematikan dari 5 perang yang telah berlangsung. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan bahwa 2.778 warga Palestina tewas dan lebih dari 9.700 orang lainnya terluka akibat serangan udara Israel. Pemirsa, perjuangan Hamas selain merebut kembali tanah air Palestina dari Israel juga memerdekakan Masjid Al-Aqsa. Masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam ini kini dijaga ketat polisi Israel. Reporter senior Antv Anggi Mulia Makmur beberapa waktu lalu berkesempatan mengunjungi ke Masjidil Aqsa. Inilah suasana pintu masuk Masjidil Aqsa di Kota Lama, Yerusalem. Kompleks Aqsa memiliki luas sekitar 14 hektar dan menjadi tempat suci 3 agama, Islam, Yahudi, dan Kristen. Pintu masuk ke Aqsa berdampingan dengan pintu masuk ke tembok ratapan. Pintu kecil ini baru dibuka pada jam 7.30 pagi. Namun antrian sudah memanjang. Pengunjung harus memiliki surat izin, terutama untuk non-muslim, biasanya mendapatkan pengawalan dari polisi Israel. Saat polisi Israel membuka pintu penjagaan, maka setiap pengunjung harus melewati metal detektor seperti di bandara. Dari pos pemeriksaan, kita masih harus berjalan sekitar 150 meter untuk bisa masuk ke kompleks Masjid Aqsa. Kebetulan bersama kami ada rombongan turis yang juga berkunjung ke Masjid Aqsa. Polisi Israel mengawal rombongan ini. Tak sampai jalan 50 meter, kedatangan rombongan ini mendapat Bodong, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Cakrawala. Puluhan sosialita di kota Surabaya ramai-ramai mendatangi SPKT Polrestabes Surabaya dan puluhan wanita tersebut mengaku menjadi korban penipuan dengan modus investasi yang melibatkan 3 selegram lokal. Total korban investasi bodong ini sekitar 300 orang dengan total kerugian diperkirakan mencapai 15 miliar rupiah. Dugaan penipuan bermodus investasi tersebut korbannya diiming-imingi dengan keuntungan besar, yaitu pembagian keuntungan sebesar 17% setiap bulannya. Awal investasi pada tahun 2021, pemberian bonus oleh pengelola investasi berlangsung lancar. Namun sejak Agustus 2023, pemberian bonus mulai macet dan para anggotanya tidak dibayar. Karena geram, mereka ramai-ramai melaporkan kasus investasi bodong ini ke SPKT Polrestabes Surabaya. Oleh petugas, para korban disarankan untuk somasi terlebih dahulu terhadap terduga pelaku. Dan jika tidak ada respon atau itikat baik dari para pelaku, para korban ini dipersilahkan untuk kembali dan membuat laporan polisi. Korban pun sudah berusaha menghubungi pengelola investasi bodong ini, namun menemui jalan buntu. Pengelola investasi ini pun sudah kabur dari rumahnya. Pemirsa, seorang lansia berusia 75 tahun mengalami luka tembak setelah menggagalkan aksi pencurian sepeda motor di Pulau Gadung, Jakarta Timur.
Terlihat dalam rekaman CCTV, pelaku curanmor sedang mengincar sepeda motor yang sedang terparkir di depan rumah warga di Jalan Porselen 4, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku bolak-balik untuk memastikan sepeda motor incarannya aman untuk dicuri. Saat si pelaku mencoba merusak rumah kunci kotak sepeda motor, aksi gagal karena ketahuan. Meski tidak jadi mencuri, namun salah satu pelaku sempat melepaskan 4 tembakan ke arah seseorang lansia yang berusia 75 tahun yang memergoki aksi mereka. Sempat dikejar warga sekitar setengah jam kemudian, namun kedua pelaku berhasil melarikan diri. Sementara Amir Syarifuddin yang mencoba menyelamatkan sepeda motor milik anaknya mengalami luka tembak airsoft gun di bahu kanannya. Kasus ini selanjutnya dalam penanganan Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kejuaraan nasional Castle Cup JC Super Track Championship 2023 digelar di sirkuit Jaharun, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Selain serunya pertandingan, sejumlah atraksi menjadi daya tarik tersendiri bagi ribuan penonton. Di antaranya tarian Nusantara sejumlah mahasiswa dan mahasiswi Medan. Ribuan warga memadati Jaharun Sirkuit Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara untuk menyaksikan kejuaraan nasional Gestrek 2023 yang digelar Ikatan Motor Indonesia dan TNI Angkatan Laut. Berbagai atraksi dan demonstrasi menjadi daya tarik dalam gelaran kejurnas ini. Di antaranya tari-tarian Nusantara para mahasiswa dan juga mahasiswi. Selain itu, ada atraksi bela diri militer, prajurit, dan demonstran terjun payung 18 penerjun Denjaka, Tafib, dan Kopaspa, salah satunya penerjun yang merupakan seorang wanita. Dalam putaran Grand Final, sebanyak 137 pembalap dan 259 starter terjun dalam seri kelima ini. Balapan bergengsi ini bertujuan untuk menumbuhkan gairah olahraga otomotif di Indonesia. Ajang ini juga dimanfaatkan untuk pembinaan generasi muda oleh TNI Angkatan Laut. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita tentunya di Cakrawala pagi hari ini. Jangan lupa nantikan Cakrawala esok hari jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya MZ Ardi undur pamit. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum.